Halo teman-teman, berjumpa lagi di konten Bale punya tips. lemes guys. Jadi gini, minggu ini kita mau bahas soal apa ya ceritanya ya. Jadi semua sayuran yang ada di nampan ini itu satu umur semuanya. Jadi mereka tuh satu angkatan, tetapi kok besarnya itu beda. Nah, kita mau bahas tuh, kira-kira karena apa ya? Nutrisinya sama, perlakuannya, bibitnya, benihnya sama, pakai rogul, nggak pakai netpot juga, tapi kok ukurannya beda. Nah, yang mau kami bahas adalah pentingnya cahaya matahari untuk sayuran. Nah, dua yang gede-gede ini adalah pagoda yang kami ambil dari greenhouse kami. Nah, greenhouse kami itu menghadap ke melintang dari timur ke barat gitu. Jadi tanpa ada penghalang cahayanya. Jadi kan matahari itu dari timur ke barat ya. Jadi sepanjang hari greenhouse kami itu kena cahaya matahari. Nah, sedangkan yang diinstalasi samping ruang packing itu menghadap ke selatan, sebenarnya melintang juga dari timur ke barat, cuma terkena bayangan gitu. Nah, ternyata pengalaman kami berkata bahwa dua instalasi ini menghasilkan pertumbuhan yang sangat signifikan perbedaannya gitu. Yang satunya sudah sangat besar, yang satunya kok masih hampir setengahnya mungkin. Padahal umurnya sama lah. Kalau misalnya nggak sama pun hampir sama. Selisih nggak ada seminggu gitu misalnya. Tapi selisihnya jauh banget gitu. Mungkin selisih 3-2 hari mungkin ya pindah tanamnya. Nah, ini di kesempatan kali ini kami ingin menyarankan teman-teman kalau misalnya ingin membudidayakan sayur gitu ya, bercocok tanam sayur, perlu melihat intensitas cahaya mataharinya. Karena kan seperti kita ketahui, tanaman itu memasaknya melalui proses fotosintesis. Nah, proses itu tuh membutuhkan cahaya matahari yang cukup gitu. Rata-rata kalau misalnya sayur itu sekitar 6-8 jam. Itu yang baik gitu ya. Apakah kurang dari itu bisa? Bisa. Ini tetap tumbuh juga. Tetapi memang kecepatannya beda gitu. Karena yang di greenhouse itu memasaknya lebih sering mungkin ya, dalam tanda kutip gitu. Nah, yang di kiri ini memasaknya ibaratnya kayak kemarin minyak gorengnya harganya mahal, jadi memasaknya agak lambat sehingga pertumbuhannya juga agak lambat gitu. Jadi ketika nanti membuat instalasi perlu dilihat kena cahaya matahari nggak gitu, kena bayangan nggak, kena pohon nggak. Pohon kan kadang-kadang ada kalau kena cahaya matahari terus dia shadow kan, menciptakan bayangan gitu. Itu yang perlu dilihat dulu. Begitu juga kami kalau misalnya ada klien yang ingin membuat greenhouse atau misalnya membuat instalasi, kami juga melihat kira-kira intensitas cahaya mataharinya gimana. Nah, lalu tambahannya juga perlu dikasih teduhan, teman-teman. Teduhan itu kalau misalnya di greenhouse ya ada plastik UV-nya gitu ya. Supaya apa? Supaya hujan itu tidak langsung menetes ke sayurannya. Emang kenapa Mas kalau misalnya langsung ke sayurannya? Ini contohnya ini. Patah, bolong-bolong, lubang-lubang. Gitu. Ini kan yang diinstalasi samping ruang packing itu nggak ada plastik UV-nya, nggak ada peneduhnya. Jadi kalau misalnya hujan deras ya akan kena daun gitu. Dan nanti ini akan kita bahas lebih spesifik lagi soal pentingnya UV. Nah, soal fotosintesis teman-teman bisa lihat juga kontennya Mas Hanif PKL dari Universitas Muhammadiyah UIN Malang. Itu dijelaskan detail sekali secara sains ya, karena Mas Hanif kan Fakultas Biologi. Kalau secara praktisnya yaitu kebutuhan untuk memasak gitu. Nanti kalau misalnya mau detail bisa dilihat di YouTube kami, channelnya kontennya Mas Hanif gitu soal fotosintesa. Nanti yang greenhouse kami akan bahas lebih lanjut lagi spesifik, tapi spoilernya ini salah satunya pentingnya ini nih, biar tanamannya nggak rapuh nggak luka. Gitu penjelasan singkat kali ini, semoga bermanfaat. Kita berjumpa lagi di Bale Punya Tips minggu depan. Dadah.